kenapa sih yang datang-datang teriak kayak gitu? Aku tuh pusing, capek. Semuanya nggak ada yang berjalan sesuai dengan aku. Nggak ada satupun yang berpihak sama aku. Ini juga rumah berantakan. Pulang kerja bukannya istirahat, malah ada masalah. Ada apa sih kamu tuh pulang-pulang marah kayak gitu? Aku ini baru sempat beresin rumah. Aku tadi habis masak. Coba kamu tuh cerita, jangan marah-marah dulu. Percuma bicara sama kamu. Kamu nggak bakal ngerti rasanya jadi aku. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku udah berusaha ya buat ngertiin kamu. Kamu emangnya pernah ngertiin orang yang ada di sekitar kamu? Kamu bahkan gak peduli sama aku, sama anak-anak. Kamu pikir kamu aja yang capek? Ya kan aku gini juga gara-gara kalian. Aku kerja mencari uang buat nafkahin kalian buat anak-anak kita sekolah. Aku tuh capek. Kamu pikir di sini kamu doang yang capek? Aku juga capek ya. Aku ngurusin anak-anak, aku ngurusin rumah, semuanya aku yang ngurusin. Kamu pikir kamu doang yang capek? Ujung-ujungnya gitu. Pusing sama kamu. Kamunya apa? Mau kita pisah? Kamu kok jadi bahas sejauh itu? Aku gak pernah bilang begitu ya. Aku cuman heran, kenapa semua kekesalan kamu semua dilimpahin ke aku? Seakan-akan aku yang ngelakuin kesalahan itu. Padahal aku udah berusaha untuk berkomunikasi baik dengan kamu. Untuk perbaiki hubungan kita. Oh, jadi di sini aku yang salah. Ujung-ujungnya selalu begitu. Gak ada habisnya ngobrol sama kamu. Aku juga manusia. Aku kalau kayak gini terus juga capek. Yang capek bukan cuma kamu, tapi aku juga. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu maunya apa? Mau kita selesai? Hah? Segampang itu kata-kata itu keluar dari mulut kamu. 23 tahun kita bersama tuh kayak gak ada artinya ya. Ya Allah, kapan semua ini selesai? Kenapa harus padaku yang harus menanggung semua kesalahan ini? Aku takut. Mata ibu kok sumbat, ibu habis nangis ya? Ibu habis berantem lagi ya sama ayah? Ngapain lagi sih laki-laki itu? Ibu gak apa-apa kok nak, ibu cuma tidur terlalu lama aja, jadi mata ibu terlalu sembab. Aku tahu ibu bohong. Ibu cuma ingin kami tidak khawatir. Ayo kak, bang, kita makan aja. Sayang nih, ibu udah capek-capek masak. Ayah mau kemana bawa koper dan tas pagi-pagi gini? Ayah harus pergi sekarang. Ayah nggak bisa lagi di tengah-tengah kalian. Maksudnya gimana ya? Kakak gak ngerti maksud ayah. Iya, ayah nggak bisa lagi di tengah-tengah kalian. Maksudnya ayah dan ibu gak bisa. Jadi ini keputusan terakhir. Ini akhir dari segalanya. Iya, mau gimana lagi? Karena Devan jaga ibu ya. Emang ayah pernah jagain ibu? Selama ini ayah cuma ngasih penderitaan ke ibu. Devan, kamu gak boleh kayak gitu. Dia ayah kamu. Tapi emang fakta bu, dia sebagai ayah tidak pernah memberikan perannya sebagai ayah. Maafin ayah, ya bang. Ayah gak bermaksud gitu sama kalian. Ayah sayang sama kalian. Ayah ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu dan saudara-saudara kamu, bang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya ya. Hai Nara. Hai. Kok kamu sendirian sih? Aku lihat kamu akhir-akhir ini sedih terus. Kamu di sekolah murung. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Beneran? Iya, aku cuma capek aja. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja ya sama aku. Aku tidak pernah benar-benar cerita ke siapapun. Mungkin memang lebih mudah untuk diam. Kak, sejujurnya aku masih kesal sama ayah. Iya, aku tahu. Sejak dulu aku kesal dengan beliau. Entah kenapa tiba-tiba beliau pergi ninggalin kita. Padahal masih banyak kebutuhan rumah yang belum terpenuhkan. Kadang aku juga kecewa sama ayah. Tapi tetap aja, dia kan ayah kita. Kak, tapi aku ini dan keluarga lain. Sebenarnya semalam aku lihat ayah sama ibu bertengkar. Aku takut, aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Dek, maaf ya, kakak gak bisa jadi tempat buat kamu cerita. Kenapa kakak bilang gitu? Karena ternyata selama ini kamu yang paling banyak mendem semuanya. Kakak terlalu sibuk sampai kakak gak nyadar hal itu. Gak apa-apa kok kak, aku juga jarang cerita sama kakak. Aku sedih, harusnya kamu gak nanggung semua ini sendirian. Aku cuma nggak mau semuanya makin berat.
Kakak masih kepikiran sama yang kemarin kamu ngomongin, Dek. Maaf ya, kakak nggak bisa jaga dan membuat kamu ngerasa aman di rumah ini. Gak apa-apa kok, Kak. Lagian, aku nggak bisa milih kejadian apa yang bakal terjadi di hidupku. Kadang aku iri melihat keluarga orang lain. Mereka bisa bermain bareng, bercanda bareng, bahkan ngerayain ulang tahun bersama-sama. Sekarang kita sisa kenangan. Iya, mungkin rumah kita udah retak, tapi kita masih punya satu sama lain. Itu udah lebih dari cukup. Tapi Kak, kalau rumah kita udah retak, apa mungkin kita membuat rumah baru? Gimana caranya, Dev? Adanya tuh di sini. Selama kita masih sayang, rumahnya nggak akan hilang. Mungkin rumah bukan cuma tempat, tapi orang-orang yang tetap tinggal. Dulu, kursi itu selalu penuh tawa. Sekarang hanya ada diam. Tapi, aku mulai mengerti. Rumah tidak harus sempurna untuk tetap disebut rumah.